Mas, ucap Widya yang malah melenguh sebab suaminya itu kini malah mengecupi permukaan kulit lehernya. Bahkan bibirnya menyesap kuat di sana. Kontan saja tangan Widya tidak diam, jemarinya kini bahkan sudah meremas rambut Mahesa yang berwarna hitam dan tebal. Bibir Mahesa terus saja menyematkan tanda kepemilikannya, tubuh putih itu kini dipenuhi dengan kismark buatannya. Mas, pekik Widya ketika ia merasakan kakinya kehilangan pijakan. Tidak berhenti di situ tentu saja. Kedua tangan kokoh suami sah Widya tersebut dengan enteng mengangkat kedua pangkal paha istrinya itu hingga perempuan tersebut dengan mudah masuk ke dalam gendongannya dan melingkarkan kakinya yang ramping itu ke perutnya. Mereka pun pindah masuk ke dalam kamar mandi. Pagutan itu juga belum berakhir ketika bokong Widya sudah didudukkan di atas meja wastafel. "Bun," ucap Mahesa ketika menyudahi pagutannya. "Ya, Mas." Sepasang mata itu saling menatap dalam. "Boleh Mas minta sesuatu sama kamu? Kalau Widya bisa kasih, pasti Widya kasih. Boleh Mas maksa?" Widya menggigit bibirnya, entah kenapa merasa aneh dengan sikap suaminya. "Mas mau minta apa? Jangan pernah tinggalin Mas apapun yang terjadi nanti." Widya mengulas senyumnya. Mengecup pipi suaminya dengan begitu mesra. "Enggak, Mas. Mana bisa hidup tanpa bernapas? Mas itu udah jadi napasnya Widya sebab napas Widya sendiri sudah habis sejak lama." Bolehkah sejenak Mahesa merasa lega? Ritual mandi itu tidak hanya mereka habiskan untuk membersihkan diri. Memadu cinta, tentu saja mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebab sampai sekarang keinginan Widya untuk hamil masih begitu kuat. Tamu. Semoga yang tadi jadi. Hehehe. Widya selalu berharap setelah ia berhubungan dengan suaminya, hal itu akan membuahkan hasil. "Semoga, sayang." "Oh, ya, jadi Mas mau ngomongin apa?" "Katanya mau bicara hal penting." "Dek." Mahesa merasa keluh. Rasanya sangat sulit untuk mengungkapkan semua. Ia tidak rela merusak kebahagiaan perempuan ini. Tapi tetap saja, ia harus membuat pengakuan itu. "Mungkin hal ini akan benar-benar akan mempengaruhi kamu, Bun. Mas minta maaf sebelumnya." Widya yang sedang memegangi gelas susu kontan mengeratkan pegangannya pada benda tersebut. "Kenapa, Mas? Ada apa?" Perasaan Widya mulai tidak nyaman. Perempuan itu bisa merasakan ada pisau di sekitarnya. "Tentang masa lalu yang belum sempat Mas ceritakan sama kamu," ucap Mahesa hati-hati. Lelaki itu bisa melihat gurat cemas di wajah sang istri. "Mas sudah pernah menikah, Buna. Mas bahkan punya anak dari hasil pernikahan itu." "Dek." Pisau yang tadi bisa Widya rasakan langsung menikam dadanya begitu dalam. Tangannya langsung gemetaran. Bahkan gelas susu dalam cengkeramannya terlepas begitu saja. Menimbulkan denting suara kaca dan keramik yang saling beradu. "Sayang," ucap Mahesa langsung mengangkat tubuh Widya begitu saja. Ia khawatir jika istrinya tersebut terkena pecahan kaca. Mahesa memilih kamar menjadi opsi tempat mereka berdua untuk melanjutkan pembicaraan penting itu. Lelaki tersebut pun langsung mendudukkan tubuh istrinya di sofa kamar mereka. Mulut Widya langsung terkunci begitu rapat. Tidak ada satupun kata yang mampu terucap dari bibirnya. Hatinya terasa langsung mati rasa saking sakit yang bertubi-tubi ia rasakan. Kenapa semua laki-laki dalam hidupnya selalu menyakitinya? Apa salah dan dosanya selama ini? Kenapa mereka begitu tega padanya? Sebegitu keji kehidupannya hingga harus dikutuk sedemikian rupa. Ayah kandungnya yang sampai sekarang bahkan tidak meminta maaf padanya secara langsung setelah semuanya terbongkar. Mantan kekasih yang dulunya sangat ia percaya yang tega mengkhianatinya dengan kakak kandungnya sendiri. Dan kini, suami, yang di mana ia telah menaruh seluruh harapan hidupnya pada lelaki itu. Lelaki seperti apa lagi yang harus ia percaya? Bahkan seorang Mahesa yang ia anggap nyaris sempurna mampu mengoyak hati yang coba ia sembuhkan mati-matian.
Bahkan lelaki itu mencoba untuk menyembuhkannya. Mengobati setiap luka yang dideritanya. Tapi untuk apa? Untuk apa kalau pada akhirnya jika dia sendiri yang malah memberikan luka yang paling dalam? Perlahan air mata itu mengalir. Membasahi wajah yang beberapa menit lalu masih dihiasi dengan senyuman indah. Cahaya yang tadinya bersinar terang itu kini meredup. Kehilangan dayanya tanpa sisa. Kenapa? Tanya Widya. Dia bawa tatapan datar penuh luka itu untuk menuntut suaminya. Kenapa Mas Mahesa baru cerita sekarang sama Widya, Mas? Sungguh, rasa bersalah itu mendobrak dada Mahesa sampai rasanya seolah jebol. Melihat gadisnya itu menangis membuat hatinya benar-benar hancur. Perlahan tapi pasti, tangan lelaki itu menggenggam sepasang tangan istrinya yang terasa begitu dingin. Maaf. Mahesa mengeraskan rahangnya. La pun bingung bagaimana caranya harus menjelaskan semuanya. Maafkan Mas, Buna. Pernikahan itu sudah terjadi sangat lama. Mas pikir dia nggak akan pernah kembali setelah 9 tahun pergi. Mas juga sedang berusaha mengobati luka sepanjang itu. Mengubur semuanya dalam-dalam dan tidak ingin mengingat lagi. Tapi rupanya Mas salah. Maaf, Buna. Sekarang dia kembali. Bawa anak Mas yang sakit keras. Mas jahat, isak Widya. Tangisan itu kini bersuara. Tentu saja ia tidak tega mendengarkan seorang anak yang sakit keras. Hatinya sudah cukup hancur dengan Dimas yang selama ini berjuang untuk hidupnya. Kenapa Mas kasih harapan-harapan itu sama Widya, Mas? Sepasang mata Mahesa bahkan sudah berkaca-kaca. Ia bawa kedua tangannya untuk mengusap air yang membasahi wajah wanita cantik itu. Maaf, sayang. Ampuni, Mas. Sungguh, tidak ada niatan Mas untuk mencurangi kamu. Tangisan itu semakin tergugu. Sesak sekali rasa dadanya. La membayangkan bagaimana anak Mahesa yang tumbuh tanpa kasih sayang ayahnya. Sekarang Widya harus gimana, Mas? Tanya perempuan cantik tersebut. Mas mau Widya gimana? Mahesa membawa kedua tangan istrinya untuk ia kecup punggung tangannya. Mas cuma ingin kamu maafin Mas atas segala lalai Mas ini. Berikan hukuman apa saja. Asal kamu jangan minta Mas buat ninggalin kamu. Mas, nggak akan pernah kabulkan itu. Pundak itu kini bergetar. Rasa sakitnya mulai menjalar ke seluruh ruas tulangnya. Mahesa mendekap tubuh istrinya itu dan membawanya ke dalam pelukannya. Maaf. Widya memukul-mukul dadanya yang terasa sangat sakit. Sakit, Mas. Gimana lagi cara Widya buat sembuhin luka Widya yang kali ini? Pantas saja Tuhan buat Widya mandul. Tuhan gak kasih Widya anak. Sekarang Widya tahu alasannya apa. Mahesa melepaskan pelukannya. Duduk di bawah sofa tepat di depan istrinya. Enggak sayang, ucap Mahesa sambil menggenggam erat kedua tangan istrinya. Kamu pasti bisa punya anak. Jangan menyalahkan sesuatu yang jelas. Bukan salah kamu. Widya menggeleng. Tuhan emang marah sama Widya karena tanpa sengaja udah rebut Mas dari anak Mas. Mungkin Tuhan mau Mas balik ke anak Mas. Genggaman tangan itu semakin mengerat. Maafin Mas Buna. Semua itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu sama sekali nggak punya salah apa-apa. Cila sekarat sekarang. Maaf kalau nantinya perhatian Mas akan terbagi antara kamu dan Cila. Sajam itu semakin menusuk dalam. Tidak ada bentuknya, tapi semakin merobeknya. Tapi ia masih punya hati. Tapi ia masih punya empati. Maaf baru mengakui semuanya, Buna. Maaf. Semuanya murni karena kelalaian Mas. Mas terlalu terlena terhadap kamu. Terlalu nyaman sebab mendapatkan sesuatu yang bisa mengalihkan semua dunia Mas yang tadinya hampa. Mas lupa ada hal yang harus dijelaskan sebelum memiliki kamu seutuhnya. Maaf karena mungkin kamu pasti merasa dicurangi di sini. Maaf. Ucapan Mahesa terputus. Bayangan wajah Cila yang pucat tiba-tiba berkelebat dalam benaknya.
membuat air matanya pun mengalir. Anak sekecil itu harus menderita penyakit ganas seperti itu. Harapan hidupnya pun tidak ada yang tahu. Widya, bagaimanapun dia terluka, dia tidak akan tega melihat orang-orang yang disayanginya menangis. Tangannya yang dingin dan gemetar itu bahkan masih sanggup mengusap air mata Mahesa yang mengalir begitu saja. Boleh Widya tanya satu hal, Mas? Ya, sayang. Mahesa mengecupi telapak tangan Widya. Tanya apapun yang ingin kamu tanya. Mas akan jawab tanpa menutupi. Mas hianatin istri Mas dulu. Widya langsung menggeleng. Enggak, tentu aja enggak. Mas ditinggalkan begitu aja beberapa bulan setelah anak Mas lahir. Dia menghilang tanpa jejak tanpa ninggalin kabar apapun. Widya menggigit bibir bawahnya. Ia ingin bertanya, tapi terlalu takut untuk mendengarkan jawabannya. Lah, simpan satu pertanyaan itu untuk nanti. Namanya Cila? Tanya Widya. Iya, Cila. Widya tergugu sekali lagi. Rasa sakit itu menjalar sampai relung hatinya. Terlebih saat Mahesa menunjukkan foto gadis kecil yang sedang terbaring tidak berdaya itu berfoto dengan sang ayah. Semakin pecah tangis kesakitan itu. Dia kena kanker darah. Harus cepat dapat donor. Mahesa menyelipkan anak rambut Widya yang tersulur ke depan wajah ke belakang telinga. Dan Mas terlambat jemput kamu karena harus tes buat donor. Mas ketiduran waktu temenin anak Mas tidur. Entah sudah berapa kali Mahesa mengecupi telapak tangan istrinya itu. Seolah di sana ada sesuatu yang sangat berharga. Maafin Mas. Widya menarik napasnya dalam-dalam. Mencoba mengurai segala sesaknya dan memasukkan energi positif dalam kepalanya. Ia mencoba untuk berpikir rasional. Widya mau lihat Cila, Mas. Kamu mau? Tentu. Kali ini bahkan air mata Mahesa yang malah mengalir lagi. Entah terbuat dari apa hati istrinya ini. Pembicaraan itu selesai sampai Widya ingin menemui Cila. Perempuan yang merasakan tubuhnya terasa sangat lelah itu pada akhirnya mengajak suaminya untuk beristirahat. Kini, dalam pelukan lelaki yang aromanya sudah sangat familiar di otaknya tersebut, Widya mencoba untuk melelapkan dirinya yang sama sekali kehilangan rasa kantuknya. Susah tidurnya. Mahesa tahu, perempuan itu gelisah. Tentu saja. Wanita mana yang akan kuat jika tiba-tiba mendengar suami yang selama ini ia percayai mengatakan bahwa dirinya memiliki anak dari wanita masa lalunya. Udah ngantuk banget, kok, Mas, dusta Widya agar lelaki itu berhenti mengkhawatirkannya. Mahesa pun tidak lelah mengusap punggung Widya. Bibirnya pun menempel mengecupi kening istrinya. Maafin Mas, Buna, ucap Mahesa tidak henti merasa bersalah pada sang istri. Maafin Mas. Diam-diam, air mata Widya mengalir. Jujur saja, rasanya sangat amat menyakitkan. Hatinya terasa dikuliti menggunakan silet. Lelah sekali rasanya. Ia pernah hampir menyerah, lalu bangkit lagi. Dan kini rasanya ia kembali merasa lelah. Napasnya sudah terasa berat. Dalam tangisnya, bahkan, perempuan itu tidak mengeluarkan suara agar tidak mengganggu. Besok pagi lelaki itu akan menemui putrinya. Mengajaknya atas permintaannya sendiri. Dia ingin melihat bagaimana rupa wajah gadis kecil bernama Cila itu. Entah kenapa perasaan tidak tega terselubung kuat dalam dadanya. Bagaimana menderitanya dulu waktu kecil, jelas sebab karena kedua orang tuanya sengaja melakukannya, sedangkan putri Mahesa tersebut, apa alasannya perempuan dari masa lalu suaminya itu pergi. Intinya, ia tidak tega pada gadis kecil yang ia lihat sangat menyayangi ayahnya tersebut. Terlihat dari cara mereka berfoto. Cila yang merangkul leher Mahesa sambil mengecup pipi lelaki itu. Entahlah, semakin dipikirkan, hati Widya semakin terasa perih. Sangat tersiksa tumbuh tanpa orang tua yang mendampingi.
Bagaimana ia akan tega pada gadis kecil tidak berdaya itu? Ja sampai tidak tahu bagaimana cara menanggungnya sendiri. Hingga pada pukul 2 pagi, akhirnya Mahesa tertidur, sedangkan Widya masih berjibaku dengan rasa sakit dan pikirannya. Pelan, Widya menggeser tubuhnya, menciptakan jarak agar bisa menatap wajah tampan itu untuk sejenak. Damai sekali paras teduh ini. Lah jadi teringat bagaimana pertama kali insiden di kelab malam kala itu. Bibir Widya kontan membentuk lengkungan bulan sabit kala mengingatnya. Manis sekali cara lelaki ini. Mendapatkan hatinya dengan berbagai cara. Kamuflase yang dia ciptakan begitu berbeda. Menyamar sebagai lelaki dingin tapi diam-diam mengintainya. Menjadikannya target untuk dijadikan tawanan hatinya. Dan beruntungnya lelaki itu selalu mendapatkan apapun yang menjadi keinginannya. Satu pertanyaan yang kini bersarang di otaknya, apa yang membuat perempuan yang sebelumnya menjadi istri Mahesa tersebut meninggalkan lelaki yang begitu sempurna ini? Kalau pada akhirnya Widya nggak kuat, Widya harus gimana, Mas? Lirih Widya dengan air mata yang mengalir. Jemarinya mengusap wajah sang suami yang tengah lelap tertidur. Widya udah terlanjur sayang sedalam ini sama Mas. Widya udah percaya sepenuhnya ke Mas Mahesa. Kenapa nggak dari awal Mas bilang ke Widya Mas? Sedalam itukah luka yang Mas coba kubur sampai-sampai berusaha keras untuk melupakannya? Perempuan cantik itu bawa bibirnya ke atas kening sang suami. Mengecupnya dengan penuh kasih sayang. Widya coba ya, Mas. Widya akan coba bertahan. Sebisa Widya. Semoga Widya bisa. Doakan supaya Widya bisa jadi istri yang Mas Mahesa mau. Doakan supaya semua angan yang udah kita bangun bisa tercapai. Widya menggamit tangan Mahesa yang melingkar di tubuhnya. Melipatnya di depan dada lelaki itu sendiri. Setelahnya, ia menapakkan tangannya ke permukaan kasur. Menarik tubuhnya untuk keluar dari pelukan lelaki itu. Perempuan cantik itu kemudian turun dari tempat tidur dan keluar dari kamar. La ingin meredakan sesaknya. Seharusnya ia tidak membutuhkan obat itu lagi. Namun untuk saat ini ia benar-benar membutuhkannya. Rasanya terlalu menyakitkan. Rasanya ia tidak tahan. Luka yang ia alami saat ini terlalu dalam. Rasanya ia baru bangkit, dimanjakan dengan semua yang melenakan dirinya. Di antara semua rasa sakit, yang ini yang paling sakit. Widya ingin mencoba mengalihkan perasaan itu dengan melakukan hal lain. Ia ingat telah memecahkan gelas susu tadi di ruang tamu. Mengambil sapu dan sekop, perempuan cantik itu membersihkan puing-puing kaca yang berserakan. Walau dengan air mata yang tetap menetes, setidaknya ada yang bisa ia lakukan. Membawa benda serpihan-serpihan itu ke dapur, Widya meletakkannya terlebih dulu di dekat tong sampah. Ja harus membersihkan lantai yang lengket akibat susu yang tumpah. Menyiapkan kain pel dan embernya, Widya kemudian kembali ke ruang tengah untuk membersihkan lantai yang terasa lengket. Satu pekerjaan yang membuat Widya bisa merasa lega. La teringat akan serpihan kaca yang ia letakkan di dapur. Langsung ia bergegas ke sana. Mencari botol kosong untuk memasukkan serpihan kaca itu agar tidak melukai kaki petugas sampah manapun yang nanti mendapati sampah kacanya itu. Hati-hati perempuan cantik tersebut memasukkan benda tajam itu ke dalam botol, dan tanpa sengaja tangannya teriris serpihan tajam itu hingga membuat darahnya menitik. Namun aneh. Luka itu sama sekali tidak sakit. Melihat darah yang menitik itu, entah kenapa malah membuatnya merasa tenang. Demi apapun, Widya sudah menghindari cara ini, tapi ia malah dihadapkan kembali. Seperti ditawarkan kembali. Diingatkan cara termudah untuk menghilangkan sesak di dadanya, Widya mendudukkan tubuhnya di jantai dan menyandarkan punggungnya di badan kulkas. Kembali air mata itu mengalir. Sesak itu datang menghimpitnya lagi. Hingga rasanya ia pun sudah tidak tahan, ia meraih serpihan kaca yang sedikit besar, menukikkan ujung yang lancip ke pergelangan tangannya.
Beberapa saat kemudian perempuan cantik itu tersenyum saat berhasil membuat Barret luka pada pergelangan tangannya. Sungguh, hanya dengan cara seperti inilah luka batin yang tidak berbentuk itu bisa dialihkan menjadi luka fisik yang lebih nyata. Gunungan beban yang tidak dapat dia tanggung itu kini pindah. Rasanya lebih ringan. Tapi tidak cukup hanya dengan satu baret saja, ia membuat baret-baret lainnya seolah ingin menambahkan dosis obat agar sakit dalam hatinya benar-benar hilang. Kini, tangan kirinya itu penuh dengan garis-garis merah, yang menyembulkan beberapa titik darah. Ia masih bisa mengendalikan diri untuk tidak kebablasan memotong nadinya sendiri. Ia masih punya Dimas terlepas jika pada akhirnya nanti harus kehilangan Mahesanya. La masih harus bertahan. Lebih lama lagi demi adik semata wayangnya. Haru masih bisa merasakan kelegaan itu, Widya bawa tubuhnya itu tutup meringkuk di atas lantai yang terasa dingin. Tenang yang dia dapatkan ternyata membuatnya mengantuk. Ia pun tertidur di sana sampai hampir waktu subuh.